Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Algoritma Strategi, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penerapan algoritma brute force pada sistem informasi perpustakaan SD Negeri 15 Muara II yang berbasis web jurnal elektronika dan teknologi informasi. Tapi sebelum itu, eh, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syauki Atallah dengan NIM 121450144. Oke, izin mengenalkan diri. Nama saya Andrian Agustinus Luman Gaul, NIM 121450090. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonard Andres Napitupulu dengan NIM 121450153. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Putri dengan NIM 121450003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Patricia Gibi Rahmati Tamba dengan NIM 121450099. Baik, tanpa basa-basi lagi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, dalam jurnal penerapan algoritma brute force pada sistem informasi perpustakaan SD Negeri 15 Muara II berbasis web. Jadi pertama-tama kita menganalisis abstrak, di mana abstrak ini berisi topik dan inti yang kita ambil dengan hasil singkat dari keseluruhan isi jurnal tersebut. Di mana abstrak ini tuh berisi, diketahui bahwa jurnal tersebut membahas tentang sistem informasi perpustakaan guna menunjang pelayanan administrasi perpustakaan. Di mana administrasi ini menjadi hal yang sangat penting di perpustakaan karena menjadi pusat data dari perpustakaan. Dan dengan banyaknya jumlah buku, maka petugas perpustakaan tentu akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data buku yang terdapat pada perpustakaan tersebut. Kemudian sistem informasi ini akan membantu memudahkan proses pengelolaan terkait kegiatan keperpustakaan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, penginputan data buku, dan lain-lain. Maka dari itu kami sebagai penulis membuat sebuah sistem informasi perpustakaan dengan bahasa pemrograman PHP dan database SQL berbasis website dengan penerapan algoritma brute force dalam pencarian data buku. Kemudian ada pendahuluan, dan pendahuluan ini berisi mengenai pengenalan masalah, pengenalan singkat algoritma brute force, dan tujuan dari isi jurnal tersebut. Di mana pendahuluan ini berisi sistem pelayanan manual, jadi mengalami berbagai masalah dalam pelayanan perpustakaan. Kemudian dibutuhkan sebuah sistem yang diharapkan mampu memudahkan pelayanan perpustakaan, sehingga digunakanlah algoritma brute force. Kemudian ada teori dasar. Dan teori dasar ini berisi mengenai penjelasan algoritma brute force, mulai dari pengertian, kemudian implementasinya yaitu penerapannya itu dalam sistem informasi perpustakaan SD Negeri 15 Muara II ini dengan berbasis web. Kemudian dari metodologi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andrian. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Di sini metodologi adalah detail dari cara kerja dari algoritma dan penerapannya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada beberapa tabel. Mungkin berangkat dari tabel pertama. Di tabel pertama bisa kita lihat anggota masukkan data diri, kemudian peminjaman dan pengembalian buku yang sudah dilakukan oleh anggota tersebut. Kemudian record tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, selain itu anggota dapat melihat laporan tentang buku yang sudah dipinjam atau dikembalikan oleh anggota tersebut. Dan dari sistem informasi tersebut, admin dapat melihat laporan dari buku serta anggota. Selain itu, admin juga dapat memasukkan data buku ke dalam informasi. Nah, sistem informasi perpustakaan akan dibentuk sebuah database
yang dimana database ini nanti sumber informasi atau sumber berjalannya sistem yang ada di perpustakaan nanti. Nah, alur database-nya bisa dilihat pada gambar yang kedua, gambar selanjutnya. Mungkin bisa ditampilkan gambar selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat anggota memasukkan data diri ke dalam pendataan. Kemudian masukkan buku yang dipinjam dan dikembalikan. Kemudian dari data tersebut akan diproses menjadi sebuah laporan yang nantinya dapat dilihat oleh anggota pada kartu anggota. Selain itu, anggota dapat melihat denda yang diperoleh dari perhitungan waktu yang pengembalian buku. Kemudian seluruh laporan serta daftar dan aktivitas anggota di ruang lingkup perpustakaan dapat dilihat oleh admin. Selain itu, anggota dapat melihat daftar buku yang sudah dimasukkan oleh admin. Nah, semua proses itu akan dimasukkan ke dalam sebuah database SQL dan nanti akan diterapkan ke dalam sebuah website. Nah, setelah terbentuknya database, penulis mengimplementasikan sistem tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP ini nanti akan dikembangkan menjadi sebuah website, di mana program akan memeriksa buku dengan algoritma brute force. Jadi pemeriksaannya secara manual satu persatu, dan mencocokkan pattern dari teks yang akan diinputkan ke dalamnya. Nah, algoritma akan bekerja lalu menemukan data sehingga menampilkan semua record-record dari data tersebut, semua hal-hal yang berhubungan dengan data tersebut, sehingga administrasi di dalam perpustakaan akan berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan analisis. Nah, berdasarkan dari permasalahan tadi, fasilitas yang ditunjang dalam perpustakaan, dengan penerapan algoritma ini bisa dilihat bahwa brute force di sini sangat-sangat berpengaruh ke dalam sistem mekanisme dari administrasi dari perpustakaan, sehingga para perpustakaan bisa dengan lancar, bisa dengan mudah dalam merekam segala sesuatu tentang kegiatan dari perpustakaan. Dan kemudian dari jurnal ini bisa kita lihat penulisnya itu memasukkan ke dalam website dengan berbasis PHP. Jadi mungkin semua informasinya bisa diterapkan secara singkat dan bisa diterapkan secara efisien dengan adanya algoritma ini. Mungkin kepada kesimpulannya bisa dilanjutkan teman saya Leonardo. Oke, masuk ke kesimpulan. Inti dari kesimpulannya itu berupa hasil dari review artikel dan dapat disimpulkan bahwa algoritma brute force dapat diimplementasikan dalam sistem informasi perpustakaan yang dapat membuat layanan administrasi dapat berjalan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih lancar karena pencarian segala informasi yang terkait dengan perpustakaan dapat diakses dengan lebih mudah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan waktunya untuk mendengarkan presentasi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari kami, dan kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.